Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat, serta hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita mempunyai kesempatan untuk melanjutkan rangkaian ibadah-ibadah. Setelahnya tadi melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat, ya, dia betul-betul mengerjakan rukunnya salat, ya, wajibnya, sunah-sunahnya, artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika hamba tersebut sedang ruku, rontoklah semua dosa-dosanya. Ya. Dan ketika hamba itu sujud, maka rontok pula lah dosa-dosanya. Maka kata baginda Rasulullah, ketika kalian dalam keadaan ruku dan sujud, maka lamakan ruku dan sujudnya. Tapi dengan catatan apa tadi? Salatnya plek keteplek, cocok sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya, berarti itiba'is sunnah. Masya Allah. Berarti kalau tadi kita salat kita benar, Masya Allah, berarti kita sudah rontok itu dosa-dosa kita sehari itu. Belum nanti melaksanakan sholat Aisyah lagi, tambah rontok lagi. Begitu dan begitu. Ya. Apakah berhenti di situ? Tidak. Kata Allah, fa'idza faragta fansab. Ketika selesai melaksanakan satu kegiatan ibadah, amalan, maka lanjutkan dengan ibadah yang lain, amalan yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Durus Yaumiyah, ya, yaitu pelajaran harian. Dalam kitab ini ditulis, ya, oleh Rashid bin Husain, ya, Al-Abdul Karim. Ada sekitar 354 pelajaran, ya.
kita masih masuk bab pelajaran yang keenam, ya, bab keenam. Apa bab keenam? Di sini mu'alif menjelaskan bab keenam ini atau pelajaran yang keenam ini dengan tema bahayanya lisan. Bahayanya apa? Bahasanya, bahayanya lisan. Pas gitu. Lagi rame-ramenya, lagi trending-trendingnya, pas kita mengkaji bab bahayanya lisan, ya. Bahayanya perkataan, bahayanya omongan. Di sini mu'alif berkata khatrul lisan, ya. Bahayanya lisan, ya. Mu'alif atau penulis juga di sini mencantumkan catatan kaki di dalam masalah bahayanya lisan ini, artinya agar kita lebih memahami atau lebih luas, ya, di dalam mengetahui bahayanya lisan itu sampai seberapa, kemudian penyakitnya apa saja, ya. Maka dicantumkan di sini referensi dari beliau. Yang pertama adalah Adabus Syar'iyyah. Jadi jenengan bisa baca kitab yang namanya Adabus Syar'iyyah. Adabus Syar'iyyah itu yang pertama. Yang kedua, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu kalau nggak salah bab ke-28. Jenengan bisa buka juga. Kemudian Minhajul Qasidin, kitab Al-Azkar, termasuk juga kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim yaitu Al-Jawab Al-Kafi. Ini referensi agar kita bisa tahu begitu dahsyatnya bahaya lisan. Lah di sini penulis, ya, ingin menyampaikan setelah bab yang kemarin, bab yang kelima, yaitu tentang bahayanya menyia-nyiakan waktu, ya, dan pentingnya menjaga waktu. Di bab ini, ya, di bab ke-6 ini penulis memberi warning, memberi peringatan kepada kita tentang perkara yang begitu amat sangat penting untuk kita ketahui bersama, ya. Karena betapa sering kita lalai akan hal ini, yaitu apa? Bahayanya lisan. Entah laki perempuan sama aja, ya, sama aja. Terutama di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, yang dimana banyak hal yang istilahnya memancing kita untuk berbicara, ya. Misal, barusan ini sudah selesai tentang masalah politik pilkada lah ini, ya. Berbicara tentang politik ini terkadang banyak orang mengatakan ini perkara yang menyenangkan, pembicaraan yang menyenangkan, dan sering terkadang kita berkomentar tentang politik tanpa ada dalil, ya, tanpa ada bayinah atau bukti, ya. Hanya sekedar dengar sana dengar sini, ya. Hanya istilahnya itu sekedar ikut-ikutan, hanya latah. Kemudian tahu-tahu kita berkomentar, Nji pilihannya Nji Nji, ya apa ya, iya, ya. Itu yang terjadi. Bahkan terkadang, ma'asyiral muslimin, ya, ada sebagian orang itu membangun wala wal bara, al wala wal bara. Apa itu al wala wal bara? Kebencian dan kasih sayang di atas politik tersebut. Kubu ini, wah, langsung, ya, isinya itu apa namanya, senang dengan kubu ini, membenci kubu sebelahnya. Itu yang terjadi saat ini, ya. Kemudian diantaranya juga yang mengundang kita untuk banyak bicara adalah tentang urusan selebriti, ya. Membicarakan artis A, artis B, ya, dan macam-macam, ya. Apalagi ada tayangan apa? Ada tayangan silet katanya, Masya Allah. Banyak orang berkomentar kejadian ini, kejadian itu, dan sebagainya, kan, ya. Dan tidak kalah juga, ma'asyiral muslimin, yaitu untuk berbicara masalah
agama. Ya. Dengan adanya medsos yang kita sekarang memang tidak boleh tidak memang harus bermedsos kan gitu ya. Banyak sekali perkara-perkara agama yang dibicarakan, ya. Sehingga terkadang seseorang berbicara dengan kebenaran dan sering juga berbicara dengan kebatilan, campur baur. Ini. Dan ini semua adalah termasuk dari rangkaian khatrul lisan. Bahayanya apa? Bahayanya lisan masalah muslimin. Ingat, ucapan yang kita ucapkan, perkataan omongan yang kita omongkan, termasuk tulisan-tulisan, biasanya kan sering sarser kan gitu ya. Ingat, ya, itu semua akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Ini harus kita waspadai, ya. Lah, di bab ini nanti ma'asyiral muslimin, mu'alif ya, mencantumkan beberapa dalil, ya. Ada dari ayat Al-Quran, ada juga dari hadis-hadis yang sahihah. Baik. Dalil pertama, mu'alif di sini berkata, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu ya, wa ta'ala berfirman, berarti ini dalilnya dari Al-Quran. Beliau mengambil dari surat Qaf, ya, nomor surat 50 ayat 18. Di situ Allah berfirman, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan seseorang, kata Allah, illa ladaihi raqibun atidun, melainkan ada di sisinya, ada di dekatnya itu malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqibun atidun, ya, malaikat pengawas yang selalu hadir. Kata mu'alif, wa makna raqibun, makna atau arti atau pengertian daripada lafaz raqibun maksudnya adalah malakun yarkubuhu, yaitu malaikat yang selalu mengawasi terus. Itu namanya makna daripada raqibun, ya, malaikat yang selalu mengawasi terus, sedikit pun tidak terlewatkan, sedikit pun tidak, ya. Jadi malaikat selalu menunggu kita, ya, mendampingi kita untuk mencatat apa yang kita amalkan, mencatat apa yang kita bicarakan, ya, entah itu amal kebaikan atau kejelekan, semuanya tercatat dengan rapi. Itu makna daripada raqibun. Wa atidun, dan adapun makna atid, kata mu'alif dijelaskan, maksudnya hadir, ya. Atid maksudnya adalah selalu hadir di situ, ya. Gak pernah absen, gak pernah malaikat tersebut meninggalkan kita sedetik pun, tidak, ya. Terus mengawasi kita ma'asyiral muslimin, gak akan pernah meninggalkan kita karena memang ditugaskan untuk itu, ya. Beda dengan manusia, kita ma'asyiral muslimin, ya. Sebagai contoh, biasanya kan ada film dokumenter, ya. Dokumenter itu ada, ya, tentang masalah mungkin tumbuhan, tentang masalah hewan. Itu terkadang di hutan itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun meneliti satu pohon dari mulai mungkin benih sampai menjadi pohon, atau mungkin hewan dari mulai mungkin bunting sampai lahir sampai dewasa, sampai mungkin berkembang, begitu dan begitu, ya. Terkadang sudah masang istilahnya itu kamera yang canggih seperti ini, ya, tahu-tahu baterainya habis. Begitu momen yang sangat ditunggu-tunggu, ternyata baterainya apa? Habis. Bisa ngerekam apa tidak? Nggak bisa, masalah muslimin. Tapi malaikat tidak seperti itu, ya. Ibaratnya istilahnya itu kamera itu
kamera yang memang baterainya full, tidak akan pernah mati. Itulah malaikat yang ada di samping kita, yaitu raqibun atidun, ya, yang selalu mengawasi kita, tidak pernah absen dan selalu hadir, terus mengikuti kita. Ini ma'asyiral muslimin, ya. Maka betul-betul, ya, kita harus waspada dengan lisan kita, ya. Sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lisan atau mulut itu merupakan sebuah karunia, sebuah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita manusia, ya. Bahkan lisan ma'asyiral muslimin merupakan nikmat terbesar setelah hidayah Islam. Jadi lisan itu merupakan nikmat terbesar setelah hidayah Islam. Kata Allah di dalam surat Al-Balad nomor surat 90 ayat 8 sampai 9, Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami Allah telah menjadikan bagi dia dua mata, ainaini, ya, walisana wa syafatain, dan kami Allah berikan baginya lisan dan dua bibir. Ini masalah muslimin, ya. Jadi di antara nikmat yang Allah ingatkan kepada kita adalah di surat Al-Balad ini adalah tentang nikmat lisan atau kedua bibir kita, sehingga dengan nikmat ini masalah muslimin bisa kita gunakan untuk berbicara, ya. Namun nikmat lidah ini ma'asyiral muslimin, atau lidah yang kita miliki ini bagaikan pedang bermata dua. Ingat itu. Lisan kita, lidah kita itu bagaikan pedang bermata dua. Jika bisa memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah, maka akan bermanfaat untuk dirinya, ya. Tapi kalau digunakan untuk ketaatan kepada syaitan, bagaimana digunakan ketaatan kepada syaitan? Ya, menggunjing orang, mencibir orang, ghibah, namimah, ya, berkata dusta, ya, ngaku-ngaku nasab, padahal tidak ada nasabnya. Ini namanya apa? Lisan yang istilahnya itu dalam ketaatan kepada syaitan, ya. Kalau ketaatan dalam kepada Allah, kita bisa gunakan untuk baca Al-Quran, kita bisa berzikir. Kata Nabi, basahi mulutmu di dalam zikir kepada Allah, ya. Berarti zikir itu bukan di dalam hati. Zikir itu dilafadzkan, subhanallah, subhanallah, sampai bibir kita basah. Astagfirullah, astagfirullah. Dihayati, ya. Jangan sampai lapa gitu loh. Bro, lo kok piroh. Apa maksudnya? Hayati itu zikir. Alhamdulillah, adapun segala puji iku lillahi, milik Allah. Alhamdulillah. Astaghfirullah, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Termasuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalam rangka menggunakan lisan kita dalam ketaatan kepada Allah. Menolong orang yang terzalimi. Banyak sekali ma'asyiral muslimin. Lah, dengan kita bisa menggunakan, ya, lidah kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu bukti, ya, kita mensyukuri nikmat Allah berupa lisan. Tapi kalau kita ghibah, kita namimah, kita mencemooh orang lain, berarti sama dengan dia kufur terhadap nikmat
yang Allah berikan kepada kita. Ini masyaallah muslimin, ya. Dalil yang menunjukkan kalau lisan dapat menghantarkan kepada kebaikan seperti orang menjaga lisan, ya. Kata mu'alif di sini mengutip sebuah hadis yang beliau tulis di bab ini, wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu an, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala mengatakan dia, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis tersebut, man yadmam li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannah, akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku Nabi untuk menjaga apa yang aku perintahkan. Jadi Nabi itu memberikan suatu perintah, ya. Terus dia memberikan jaminan untuk menjaganya, melaksanakan perintah itu, yaitu menjaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya. Maksudnya bibir. Itulah bahasa Arab. Jadi jenggot kan satu, ya. Terus kok dikatakan dua jenggot? Maksudnya kumis dan jenggot. Yang dalam artian berarti fam, mulut, bibir. Sama seperti Nabi itu pernah selama 3 bulan, ya, tidak makan kecuali hanya 2 yang hitam, ya. Aswadaini, 2 yang hitam. Yaitu yang dimaksud 2 yang hitam ini kurma dan air. Ya. Padahal yang hitam itu apa? Air apa kurma? Kurma. Air itu kalau di got-got itu hitam, ya. Apa layak diminum kan tidak tuh. Air ya bening gitu. Maksudnya kan yang disebutnya kurma tapi maksudnya juga ke air. Itu namanya bahasa Arab seperti itu. Ya. Seperti abawai, kedua orang tua. Pada aba itu bapak. Tapi disandarkan untuk, ya, dua manusia, itu ayah dan ibu. Itulah bahasa Arab. Nah, di sini disebutkan, ya, bahwa siapa yang bisa menjaga, kata Nabi, ya, yang ada di antara kedua jenggotnya, maksudnya mulutnya, dan juga menjaga di antara 2 rijlaihi, kakinya, maksudnya kemaluannya, farjinya, maka akan aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Masya Allah. Makanya dalam surat Al-Furqan itu Allah menyatakan manusia, ya, ketika bisa menjaga 3 hal yang ada hubungannya dengan Allah, yaitu syirik, artinya tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, ya, yaitu hubungan dengan manusia, tidak sampai terjadi pembunuhan, tidak sampai membunuh manusia. Dan yang ketiga, hubungan dia dengan dirinya, yaitu wala yaznun, ya, tidak zina. Maka Allah memberikan, ya, jaminan kepada orang tersebut. Buat hidupnya tidak syirik, tidak membunuh, tidak apa? Zina. Masya Allah. Ya. Yang kita seperti itu, terus istiqomah di dalam itu, sehingga nanti kita mendapatkan jaminan. Kata mu'alif, ma bainal lihyaini huwa al-lisan. Yang dimaksud dalam hadis tersebut, lihyain, 2 jenggot, maksudnya adalah al-lisan, yaitu mulut. Ya. Bahkan di dalam riwayat Tirmidzi, ma'asyiral muslimin, itu ada lafaz man waqahullah syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kejahatan sesuatu yang ada di antara 2 jenggotnya, dijaga dari apa? Mulutnya, dan dari kejahatan apa yang ada di antara kedua kakinya, artinya kemaluannya, benar-benar bisa menjaga kemaluannya, tidak zina, ya, maka dia masuk surga. 2 hal ini, ya. Bahkan nanti di belakang akan kita bahas, termasuk kebanyakan, ya, orang masuk ke dalam neraka juga gara-gara 2 hal, 2 lubang, kata Nabi, yaitu mulut dan kemaluan. Ini, ya.
Di riwayat lain juga Nabi bersabda di hadis Bukhari Muslim, "Innar rajul," sesungguhnya ada seorang laki-laki, yatakallam, dia berbicara bi kalimatin min ridwanillah, suatu perkataan yang dia la yulqilaha balan, dia tidak pikirkan dampaknya, namun ternyata ucapan yang dia ucapkan itu mendapatkan atau mendatangkan ridhonya Allah. Mungkin kalimatnya sepele, ya, tapi ternyata kalimat tersebut, kalimat yang telah dia ucapkan, ya, berkahnya luar biasa karena mendatangkan ridhonya Allah. Apa kata Nabi? Yarfa'uhullahu biha darajatin. Lah, dengan sebab kalimat tersebut Allah mengangkat derajatnya yang tinggi. Berarti apa? Ketika kita bisa memanfaatkan lisan kita untuk ketaatan kepada Allah, Masya Allah. Nah, ini. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, hakikatnya muslim yang sebenar-benarnya muslim adalah di mana orang-orang Islam yang lain itu selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Maka jangan sampai kita bertetangga, kita cekcok dengan tetangga kita, mulut kita langsung mengatain kata-kata yang kotor. Atau mungkin di rumah sendiri, dengan istri kita, dengan anak kita, ya, kita mencemooh, kita menghina, mengata-ngatain yang jelek, bahkan binatang-binatang keluar. Itu tetangga saya itu ada, kalau ribut sama istri itu anjing, babi, ya Allah ya Rabb. Hati-hati ma'asyiral muslimin, jaga, ya, jaga. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan kita ma'asyiral muslimin dalam hal-hal yang baik, maka itu sesuatu yang paling menjamin kita masuk ke dalam apa? Ke dalam surga, ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita tidak bisa menjamin amannya lisan kita, ya, maka Nabi tidak bisa menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga. Nah, kita pingin jaminan Nabi surga apa neraka? Jelas surga. Maka kata Nabi, jaga mulut kita, jaga kemaluan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang ketika menggunakan lisannya dengan baik, maka dia, ya, mendapatkan ladang pahala yang begitu besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika lisan tidak digunakan dengan baik, maka menjadi bumerang, ya. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal baik, ngomong baik, tutur kata yang baik, maka akan bermanfaat untuk dirinya besok di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia pun, ya, bermanfaat luar biasa. Tapi waman asa'a fa'alaiha. Ketika berbuat jelek, kata-katanya kotor, ya, kata-katanya isinya cemoohan, menghina orang, menghujat orang, ya, ghibah, namimah, fa'alaiha, justru akan menjadi bumerang, baik di dunia maupun di akhirat. Yang baru-baru ini kan di dunia saja sudah dihinakan oleh Allah, apalagi besok di akhirat lebih parah, lebih besar lagi, ya, penderitaan yang akan dia alami kalau dia tidak taubat sebelum matinya ketika di dunia. Ini ma'asyiral muslimin. Kemudian dalil yang kedua, di sini mu'alif, ya, mengambil nas hadis dari hadis Tirmidzi, ini panjang hadisnya. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Mu'ad ini seorang sahabat, ya, yang kata Nabi termasuk sahabat yang dijamin surganya, dan termasuk sahabat yang ngerti tentang halal haram. Di antara sahabat yang ada, ya, yang mengerti tentang halal haram adalah Mu'ad bin
Jabal. Itu langsung rekom dari baginda Rasulullah. Ya. Termasuk beliau pun yang mengalami pandemi. Kayak kemarin kita apa? COVID. Dulu itu pandemi ya. Pandemi termasuk yang di dalamnya istrinya itu dua-duanya meninggal gara-gara pandemi tersebut. Ya. Saking mutawarinya Mu'ad bin Jabal ini, yang didulukan tuh, yang dikubur siapa ini? Kan istrinya dua tuh, A dan B. Ini A dulu apa B dulu? Kan gitu tuh, ya. Karena bareng meninggalnya. Akhirnya dia apa? Kemutawarian Mu'ad bin Jabal, dia ngelotre. Dilotre itu. Ya. Begitu keluar A, ya berarti A dulu yang dikubur, baru disusul dengan si B. Sampai seperti itu. Dan tidak lama kemudian beliaunya juga meninggal gara-gara pandemi tersebut. Nah, di sini Mu'ad berkata, Kultu berkata atau artinya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabari kepada saya, ya, beritahu saya, an amalin, dari amalan, yudkhilunil jannah, yang bisa memasukkan kepada saya ke dalam surga. Wa yuba'iduni anin nari, dan amalan tersebut bisa menjauhkan saya dari neraka. Ya. Ini pertanyaannya Mu'ad bin Jabal kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang suatu amal perbuatan yang dengan amal tersebut, ya, saya bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Qala, menjawab Rasulullah, laqad sa'alta an azim. Wah, Nabi memberikan apresiasi kepada Mu'ad bin Jabal tentang pertanyaannya. Engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu perkara yang agung, yang luar biasa. Ya. Pertanyaanmu itu wapi. Berarti apa? Ketika kita seperti tausiah kayak gini atau ngaji, ya boleh kita bertanya. Tapi tanyanya itu untuk apa? Mendapatkan pemahaman. Tapi kalau tanyanya untuk menjatuhkan penyampai, nah ini nggak boleh. Ya. Makanya ulama itu sampai punya namanya kitab tentang ya pertanyaan tok gitu loh. Hanya pertanyaan. Pertanyaan ini disusun dalam satu kitab. Sampai seperti itu. Ini. Kemudian Nabi bersabda, wa innahu layasirun ala may yasarahullahu alaihi. Sesungguhnya hal tersebut, wahai Mu'ad, amatlah mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakannya. Artinya jawaban Nabi ini, amalan yang bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surga selamat dari neraka, itu amalannya mudah. Mudah untuk dikerjakan, mudah untuk dilakukan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gini, kata Nabi, ada dua kalimat, yang kalimat itu ringan diucapkan tapi bisa memberatkan timbangan besok di akhirat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba, pernah kita mempraktekkan seperti itu? Gampang nggak itu kalimat itu? Gampang banget, tapi itu bisa memberatkan timbangan besok di akhirat. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir perbanyak itu. Masya Allah. Kan gitu tuh. Kata Nabi, mudah. Ya, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka kita berdoa mohon kepada Allah ma'asyiral muslimin agar kita bisa memudahkan, ya, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir, dimudahkan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mulai memerinci amalan apa saja yang mewajibkan seseorang masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Nabi meneruskan sabdanya, yang pertama kata Nabi, yaitu ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Ya. Yaitu hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan apapun. Ya. Maksudnya di sini apa?
penafian, ya. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Entah itu bentuk batu atau pohon atau mungkin orang solih atau mungkin malaikat, ya. Apapun tidak boleh menyekutukan kepada Allah, ya. Berarti apa? Intinya yang pertama ini amalan yang menjamin seseorang bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga dan terhindar dari neraka adalah ketauhidan. Apa? Ketauhidan, ya. Jadi yang menjamin orang bisa masuk surga selamat di neraka adalah masalah tauhid, masalah akidah, ya. Yaitu hanya murni menyembah Allah, ya. La ilaha illallah. Ini namanya apa? Asas, ya. Atau al-usul. Ibarat bangunan ini akidah atau tauhid ini adalah pondasinya. Masjid ini, ya, bisa berdiri dengan kokoh awalnya karena apa? Ada pondasi, ya. Ada pondasi. Bangunan akan berdiri kalau ada pondasi, ya. Bangunan akan kuat kalau juga ada pondasi. Nah, ini ulama mengatakan al-asas qabla al-athas, ya. Sin yang terakhirnya ta. Al-asas qabla al-athas, ya. Pondasi sebelum isi rumah. Orang kan kalau mau bikin rumah, yang dibeli kursinya dulu apa pondasinya dulu yang dibikin? Pondasi dulu kan. Kalau sudah bangunannya kokoh, baru kan interiornya dimasukin di situ, eksteriornya kan gitu loh, ya. Tapi yang awal adalah pondasinya dulu. Jadi dari akidah yang sahihah, masyaallah muslimin, semua amalan akan terbangun. Makanya ulama mengatakan akidah ketauhidan ibarat akar dalam sebuah pohon, ya. Ketika akarnya kuat, maka dari akar tersebut akan memunculkan batang pohon yang kokoh. Itu adalah ibadah. Dari ibadah yang benar, karena akidahnya benar tadi, akan keluar cabang ranting. Itulah muamalah, ya. Dari cabang ranting baru akan keluar nanti muncul daun-daun. Inilah adab. Dan dari pohon yang kita tunggu apa coba? Buahnya, simarnya. Itulah akhlak yang mulia, ya. Itulah yang harus betul-betul kita fahami. Jadi yang pertama ditanamkan adalah akidah dulu. Dan itu yang akan menjamin orang akan masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Belum ada, nah? Baik. Muadzinnya belum ada, masih buka. Kemudian, ya, baru ibadah-ibadah yang lainnya ini. Yang pertama, wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan salat, ya. Mendirikan itu ya dikerjakan, ya, wajib-wajibnya salat, rukun-rukunnya salat, sunah-sunahnya salat. Ini namanya tuqim, ya. Jadi harus paham kita. Maka pelajari itu tentang sifat salat Nabi. Biasanya ada kalau di sini ada buku kecil, ya. Sifat salat Nabi itu pelajari. Kita koreksi salat kita sudah benar apa belum. Baik, kita break dulu untuk mendengarkan azan. Kita lanjut, ya. Jadi yang pertama tadi menyelamatkan orang dari neraka dan memasukkan orang ke dalam surga adalah ketauhidin atau akidah yang sahihah, akidah yang benar. Yang kedua adalah wa tuqimus shalah, ya. Dan mendirikan salat ini atau salat ini termasuk simbol hubungan vertikal, ya. Ibadah dengan Allah. Ini satu simbol ibadah badaniyah. Kemudian waktu tiaz zakah, yaitu mengeluarkan zakat, ya.
menunaikan zakat, zakat mal, zakat bahima, ya, zakat ternak atau harta. Kalau sudah nisab, maka keluarkan. Ya. Ini sebagai simbol, istilahnya ibadah horizontal, sesama makhluk. Dengan zakat, kalau orang Islam ini zakat, ya benar-benar bisa melaksanakan zakat, itu bisa membantu fakir miskin, membantu saudara-saudara yang janda-janda miskin, anak yatim, itu terbantukan dari zakat mal. Sampai terjadi pada saat Umar bin Abdul Aziz, itu cicitnya dari Umar bin Khattab. Beliau hanya istilah itu menjadi khalifah kurang lebih 3 tahunan lah, 3 tahun setengah. Tapi makmurnya luar biasa. Ketika dilaporkan, ini bagaimana khalifah? Ini sangat banyak sekali baitul mal. Ya sudah, fakir miskin sudah semua, anak yatim sudah semua, janda-janda miskin sudah semua, masih banyak. Ini diapakan ini? Ya sudah, dai-dainya semuanya dipenuhi, dicukupi kebutuhannya. Sudah. Akhirnya apa? Umar bin Abdul Aziz memerintahkan, beli pakan, tebarkan di bukit-bukit, di gunung-gunung. Supaya apa? Ketika ada burung yang datang ke negeri kita, tidak kelaparan. Sampai seperti itu. Padahal berapa? 3,5 tahun. Jadi, ya, inilah kondisi ketika apa? Benar-benar syariat dilaksanakan. Kemudian watasumu Ramadan, ini termasuk juga ibadah badaniyah. Puasa di bulan Ramadan, insya Allah kurang lebih ya sekitar 2 bulan lagi ya, nggak nyampe. Kita bulan Maret awal atau akhir Februari kita akan puasa insya Allah. Nah ini, maka terus kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya untuk bisa menjumpai bulan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun 2025. Doa sama Allah. Dan itu yang yang dipraktekkan oleh para sahabat. Para sahabat itu membagi 1 tahun bagi 2. Setelahnya Ramadan dia berdoa, ya Allah semoga engkau terima amalan selama Ramadan saya ya Allah. Terus begitu. Begitu menginjak 6 bulan sebelum Ramadan, doanya diganti, ya Allah semoga saya sampaikan ke bulan Ramadan untuk bisa beribadah, melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Ini kadang kita lupa ya. Kita doa apa? Ya Allah, Allahumma zukna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Kan itu ya. Itu yang didoakan ya. Nah, sama. Baik. Kemudian wa tahujjul bait. Ini stata'ta ilaihi sabila. Ya. Ini termasuk rukun Islam ya, rukun Islam. Baik. Summa kemudian qala bersabda Nabi, ala adulluka alal abwabil khair, hai Mu'ad bin Jabal, maukah engkau aku tunjukkan abwabil khair, pintu-pintu kebaikan yang lainnya, ya, yaitu as-saum, puasa, ya, puasa sunnah itu kata Nabi junnatun, puasa itu merupakan tameng, merupakan perisai, ya, termasuk yang cah nom-nom yang belum mampu untuk menikah, oleh Nabi dianjurkan untuk puasa. Nah itu. Wasodaqatu, adapun sodaqah iku tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar, ya, bahwa sodaqah itu dapat memadamkan kesalahan-kesalahan, artinya menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Cepat sekali ya, dengan kita memperbanyak sedekah ya. Kemudian wasolah, adapun salat, wasolatur rajul, dan salatnya seorang laki-laki fi jaufil lail, di tengah malam, artinya salat malam, qiyamul lail,
di sepertiga malam yang akhir. Tsumma tala, kemudian Nabi membaca ayat, yaitu surat As-Sajdah, nomor surat 32, ayat 16 dan 17. Nabi membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, renggang dari tempat tidurnya, artinya tidak tidur terus, ya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, ya. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Siangnya dia bersedekah, masya Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang atau seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tsumma, kemudian kala bersabda Nabi, ala ukhbiruka, maukah engkau aku beritahu, biroksil amr wa amudihi wa dhirwatis sanamihi, tentang pokok suatu perkara, tiangnya dan puncak tertingginya. Kultu, menjawab aku Mu'ad bin Jabal, bala ya Rasulullah, jih mau ya Rasulullah, ya. Kala bersabda Nabi, Rasul amr, adapun pokok suatu perkara, yaitu al-Islam, ya, adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiangnya Islam iku as-shalah, adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan puncak tertingginya Islam iku al-jihadu, jihad, ya. Kalau ulama mengatakan jihad dibagi menjadi beberapa bagian. Ada jihadun nafs, jihad diri, jihadul kufar, ya. Kemudian jihadul kufar wal munafik, jihadul ahlu bidah, ya. Jadi jihad memberantas kebid'ahan. Ini jihad bermacam-macam, jihad termasuk ilmu juga jihad, ya. Dalam sebuah nas hadis Nabi mengatakan bahwa siapa yang datang ke masjidku ini, ya, artinya dulu itu Masjid Nabawi, maksudnya masjid-masjid yang ada, untuk mempelajari kebaikan-kebaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan, untuk menerima kebaikan-kebaikan, maka sama dengan dia jihad fisabilillah. Berarti kita ini sekarang lagi jihad fisabilillah. Apa dapat bonusnya? Kata Nabi, la ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa fiha. Sepagi atau sesore dalam rangka sabilillah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Merasa ataupun tidak merasa, kita ini mendapatkan, ya, luar biasa bonus dari Allah, sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bersyukur, ya, bersyukur, ya. Kemudian sumakola Nabi berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah engkau aku beritakan tentang hal yang dapat memiliki semuanya? Kultu, menjawab aku Mu'ad bin Jabal, bala ya Rasulullah, njih ya Rasulullah. Fa akhadha, kemudian Nabi memegang lisanihi, lisannya, Nabi memegang mulutnya. Waqala, dan seraya berkata Nabi, kuffa alaika hadza, hai Mu'ad, ya, tahanlah olehmu bibirmu ini, lisanmu ini, ya. Jadi supaya menjaga lisan, ya. Kultu, berkata aku. Kemudian Mu'ad berkata lagi, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban tentang perkataan kita ini ya Rasulullah? Ya. Qala, menjawab Nabi, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim ila hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'ad, bukankah manusia itu akan ditelungkupkan wajahnya di atas api neraka gara-gara tergelincirnya lisan mereka? Ini masalah muslimin. Berarti
kalau lisan kita tergelincir, artinya tidak bisa kita jaga untuk berbicara hal-hal yang baik, itu akan menyebabkan terjerumusnya kita masuk ke dalam siksa neraka. Inilah bahayanya apa? Bahayanya lisan. Berarti hadis ini mengisyaratkan bahwa yang menyebabkan banyaknya orang masuk neraka itu apa? Gara-gara siapa? Gara-gara lisannya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Syu'bal Iman, aktsaru ma yadkhulun nar minan nasi ajwafani, kata Nabi. Hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah sebab dua lubang, yaitu al-farj wal fam, mulut dan kemaluan. Maka betul-betul kita jaga, ma'asyiral muslimin, mulut kita, lisan kita, ya. Mungkin kita sudah bisa menjaga kemaluan kita, tapi tolong ya, mulut kita jaga, jangan sampai kita berkata yang jelek. Ya, jangan sampai kita taat terhadap perintahnya setan untuk ghibah, untuk namimah, untuk menggunjing, untuk menghina. Hindari itu, ma'asyiral muslimin, karena itu menjadi bumerang kita besok di akhirat. Ya. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah bersabda, innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam, yadubillah. Sungguh seseorang berucap dengan satu kalimat yang ternyata, kata Nabi, kalimat tersebut mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tidak peduli, dia anggap biasa-biasa saja, ternyata dampak buruknya sangat begitu besar. Dengan satu kalimat tersebut dia pun terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam. Iyadubillah, naudzubillahi min dzalik. Maka betul-betul ya kita berusaha ya untuk menjaga lisan kita agar apa? Kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Ada lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah pertemuan berikut akan kita bahas tentang bahaya lisan yang terbesar. Itu ada di hal apa saja. Ya, semoga kita diberikan umur yang panjang, istiqomah dalam ketaatan, mati dalam kondisi husnul khatimah. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.